Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak, Ibu, ibu-ibu pengamal yang cantik-cantik dan muslimah yang mer'atus salihah, insyaallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita untuk qiyamul Ramadan sampai hari yang ke-11. Di bulan yang penuh rahmah dan maghfirah ini, izinkan kami berdoa. Mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barokah dan berlimpah rezekinya, salih dan salihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Bu, kalau melihat semangatnya ini bisa ditebak seperti itu. Sepertinya kita senasib gitu. Tapi gak apa-apa, pepatah modern mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang. Malah di krisis ini ada pepatah baru yang membuat hati bergetar, bukan jatuh hati tetapi jatuh tempo. Sing guyune banter ki sopan sama dengan saya kelihatannya. Baik, ibu-ibu, izinkan kami 1 jam ke depan untuk menyampaikan renungan introspektif tentang reaktualisasi peran muslimah. Izinkan mungkin ta'aruf dulu biar nanti klik ya. Saya Misbahul Huda disebutkan ya. Sebetulnya bukan ustaz ya. Karena saya bukan alumni pesantren, bukan alumni IAIN. Saya itu lulusan Teknik Elektro Gajah Mada. Tapi jurusannya agak khusus, yaitu jurusan teknologi dakwah. Jadi rada angel elektro juga. Lama berkarir di grup Jawa Pos, terakhir Direktur Utama Temprina, Adiprima, Powerplan, dan lain-lain. Tapi itu masa lalu. Sekarang sudah pensiun semua. Jabatan terakhir selain pengusaha properti adalah Ketua RT. Kemudian RT itu jabatan yang tidak pernah diperebutkan kecuali rebutan mundur. RT saya agak keren, kecil tapi bertabur bintang. Ada 2 Kapolda aktif, Pak Iqbal sama Pak Nasri, ya, Kapolda Riau. Ada Marinir Jenderal Bintang 3 mau naik ke 4, ya, Pak Ahmadi Heri. Anda bisa bayangkan kalau sebuah RT warganya saja Jenderal Bintang 3, kira-kira Pak RT-nya bintang berapa? Yang betul bintang 7, alias pusing. Pak Bintang Kapolda ada mantu begitu, banyak pun macet. Oke. Kemudian anak, alhamdulillah saya dikaruniai anak dan cucu banyak. Anak saya 6, cucu saya 11. Belum mau nambah kelihatannya. Saya lihat ketika saya bilang 6 podong gremeng kabeh, mesti berarti ini ngerasani saya. Hari gini anaknya 6 gak repot tah. Teorinya repot tapi prakteknya tidak. Prakteknya anak 6 itu lebih enteng ketimbang 2 karena kakaknya bisa ngomong adiknya. Oke. Kalau nggak percaya silahkan dicoba dulu. Bagi pabriknya yang belum tutup. Apakah Anda melihat wajah saya wajah stres kakean anak? Enggak toh? Ya alhamdulillah anak 6 itu jadi orang semua. Gak ada yang jadi orang-orangan, gak ada yang jadi golekan duit. Ada S1 di arsitek, 2 arsitek. Ya, yang kecil juga sudah sold out, sudah laku semua. Tinggal sekarang berdua. Baik, 1 jam ke depan saya ingin menyampaikan tentang reaktualisasi peran muslimah. Mengapa harus perlu reaktualisasi?
Ini karena the world is changing. Dunia telah berubah. Perubahannya amat sangat pesat. Menjadi bunda atau uti ya, di zaman ini ya lebih sulit. Bukannya sulit, tetapi sulit sekali. Betul? Tantangan anak-anak cucu kita seperti deret ukur. Nah, tetapi kemampuan para muslimah menghadapi tantangan anak cucunya itu jalannya lamban seperti deret hitung. Masih ingat deret ukur, deret hitung? Matematika SMP. Kok diem gitu, aneh dia nggak iso, saya itu lari. Ukur itu 1, 3, 5, 7, 11, jadi lengkap seret. Kemampuan mak-maknya 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga semakin kemari semakin lebar, semakin banyak yang gagap, tidak siap menghadapi ulah anak cucunya. Betul? Contoh, zaman saya, Bu Untung, Bu Anas, ketika anaknya tengok-tengok di rumah, gak keluyuran di luar rumah, selesai masalah. Betul, Bu? Hari ini anak di rumah, neng jero kamar, gak metu-metu. Dipanggil gak subak semua, gak apa, menjawab semawur, kemudian suruh makan gak makan, upaya dibuntet dia. Masalah apa masalah? Masalah. Coba bayangkan, di luar bermasalah, di dalam kamar bermasalah. Terus enaknya tiga ini. Ayo, sedang dilebok lewat tengah. Tapi nggak sedang bersuara. Mau tidak mau kita harus menghadapi semacam ini. Itulah maka diperlukan kecerdasan yang ketiga bagi para muslimah. Bukan hanya kecerdasan intelektual, ya, boleh S1, S2, ya. Bukan hanya sekedar kecerdasan finansial, sugih, iso ngatur, belanja, iso golek apa tambahan, tidak. Tetapi kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan pematangan spiritual. Apa itu? Kemampuan menghadirkan Allah tidak hanya ketika di masjid dan di musola, tidak hanya ketika panjenengan umroh atau seperti ini puasa, tetapi Allah hadir dimanapun Anda berada, di keluarga, di tempat kerja, ya, ketemu dengan anak-anak dan suami Anda, ataupun di jalan raya, Allah hadir. Itulah makna spiritual itu. Sehingga ngomong sak ngomong, laku sak laku, selalu merasa Allah as hidden stakeholder, ya, Allah sebagai stakeholder yang tersembunyi mengawasi perilaku kita. Oke, spiritual. Gak cukup dengan intelektual, gak cukup dengan apa tadi? Cerdas, matang, kaya secara finansial. Sering saya sampaikan, boleh keluarga kita, ayah, ibu, ya, kuat atau cantik secara fisik, cerdas intelektual, kaya finansial, matang emosional, tetapi kalau tidak kokoh spiritual, belum tentu lolos melewati ujian kehidupan ini. Contoh, yang ketangkap KPK karena pidana korupsi itu orangnya kaya apa kaya pol? Kaya pol. Orangnya pinter atau pinter sekali? Pinter sekali. Mengapa kok masih korupsi? Kurang nopo? Betul, kurang ajar. Yang kedua kurang spiritual. Pasti kurang spiritual. Finally, banyak orang-orang yang lulus summa cum laude di kampus pendidikan, tetapi gagal total menghadapi ujian di kampus kehidupan. Betul? Pramila orang cerdas yang disebut oleh Nabi itu bukan summa cum laude,
Tetapi cerdas versi Nabi adalah ad-daqiyu, ya, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pinter, sak temene pinter adalah orang yang bisa ngrekso diri dan amal perbuatannya. You know ngrekso? Iki wong desa apa wong ngrekso niku, sorry orang wong Aceh gitu. Ngrekso itu menjaga, mengontrol diri dan amal perbuatannya untuk, ya, tidak untuk di sini saat ini materi, tetapi untuk orientasi hidup setelah mati. Laku sak laku, ngomong sak ngomong, dipikir mateng, iki selamat enggak kanggo hidup setelah mati. Bukan hanya selamatnya itu di sini saat ini. Nah, hidup yang di sini saat ini namanya pragmatis atau hedonis, seperti anak-anak cucu sekarang ini. Maunya kan waktu muda hura-hura, fuya-fuya, umur tua kaya raya, mati masuk surga. Surga ini pakdimu bukan. Kita yang kayak begini aja belum ada yang menjamin masuk surga, betul? Ya. Oke, saya teruskan. Muslimah yang mempunyai basis spiritual itu mempunyai 3 peran besar. Ya. Yang pertama adalah peran normatif atau kodrati, yaitu peran sebagai istri atau sebagai ibu. Sudah normanya, sudah kodratnya, nggak bisa digantikan. Setuju? Papa, apa boleh meteng pesen gantian bohong bisa? Nggak bisa, deh. Kodratnya menyusui, melahirkan, ya, melahirkan menyusui, itu sudah nggak bisa diganti. Jangan mengeluh, itu pahalanya luar biasa. Sahih, betul ya? Normatif. Ini peran tertinggi. Baik. Yang kedua adalah peran substitutif, peran pengganti. Sampai Yun sewu panjenengan harus single parent, betul? Suami berangkat duluan, ya, atau pisah, atau suami sakit, ya. Maka ibu muslimah harus menggantikan peran pengganti apa? Golek duit, ya. Cari rezeki untuk meneruskan kehidupan keluarga, betul ya? Di sini untuk kleru, golek ganti katanya. Itu lebih baik. Oke. Substitutif, menggantikan peran suami dalam konteks mencari nafkah. Yang ketiga, peran prestatif. Apa itu? Tidak dipungkiri, Allah telah memberikan kehebatan, kelebihan kepada para muslimah. Betul? Ada yang mohon maaf guru senam, ada yang guru olahraga, ada guru di sekolah, ada yang dosen, ada yang dokter, ada yang psikolog. Jangan dibiarkan tidak optimal. Ini umat ini butuh ibu-ibu, ya, para muslimah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saiso panjenengan opo berprestasilah, ya. Gak iso ceramah ngrungokne, gak iso ngrungokne bagaimana ngajak konco-konco. Pokoknya berprestasi, karena prestasi itu akan dicatat menjadi pahala panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya teruskan. Konteksnya adalah mulai yang pertama, yaitu peran kodrati. Ini yang paling kesulitan. Ini yang paling penting. Karena itu, kalaupun ada makna yang memainkan peran substitutif, ya, golek duit, berbisnis atau bekerja, atau juga mungkin peran prestatif,
Apa? Jadi dokter, guru, macam-macam. Yang kedua dan yang ketiga itu tidak boleh mengganggu, mengorbankan, mengabaikan peran yang pertama, normatif atau kodrati tadi. Kalau kemudian karena kesibukannya, karena prestasinya kok sampai mengganggu peran kodrati normatif yang pertama, jumhur ulama menyatakan haram hukumnya. Jelas ya? Karena itu pertama ini penting sekali. Nah, ini yang saya sampaikan hari ini, aktualisasi mulai pertama, kedua sampai yang ketiga. Mungkin saya agak rangkum saja, tidak satu-satu karena waktunya sangat terbatas. Kita mulai yang pertama, Ibu, menjaga normatif ya, menjadi keluarga bahagia. Itu dibutuhkan seorang laki-laki yang piawai menjadi suami dan bapak dari anak-anaknya, diperlukan seorang wanita yang piawai sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya. Betul? Untuk apa? Peran kodrati ini akan kokoh kuat manakala, mohon maaf, keluarga suami istri terikat dengan visi besar. Apa itu? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berkeluarga itu substansinya kan, ya Allah berikan kepada kami pasangan. Yang kedua, anak keturunan itu ya, yang membanggakan dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Tujuan ini, adakah tujuan yang lain? Ada? Tujuan ini kalau membangun visi ini tetap dibangun ketika berkeluarga, insya Allah keluarga itu akan kuat. Tetapi kalau keluarga menikah tanpa visi ini, nggak berumur panjang biasa. Contoh, para artis ya, itu menikah di depan Ka'bah, pestanya di hotel berbintang, betul? Tak lama kemudian 3 tahun dengaran cerai. Alasannya di antara kami sudah tidak ada kecocokan. Dapat tahun pacaran dia sih, cocoknya apa? Tidak ada kecocokan, itu artinya tidak ada visi bersama. Contoh yang punya visi meskipun tidak diucap itu orang tua kita. Masih ingat? Orang tua kita itu rata-rata nggak ada yang kaya, betul nggih? Bapak petani kan duwe sawah, buruh tani, ibu buruh keluarga, anaknya songo bisa. Betul? Ada anaknya 12. Kenapa ibu-ibu kita nggak ada yang gugatan cerai? Ada? Nggak ada. Kenapa? Kira? Pernah nanya? Bu, ibu urut sumporo kayak begitu kok nggak minta cerai? Apa alasan mereka? Demi anak. Demi anak itu sesungguhnya terjemahan ya luasnya adalah qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang tua kita bisa bertahan seperti itu karena visi menjadikan anak-anak qurrata a'yun. Bagaimana dengan sekarang? Akibat lemahnya visi itu, maka kemudian banyak keluarga yang rentan nikah. Konon, mohon maaf, perceraian di Surabaya itu meningkat ketika guru-guru muslimah itu justru mendapatkan sertifikasi. Betul gak? Ya Allah. Jadi sertifikasi sekaligus sertifikat untuk siap menjadi janda, katanya begitu. Ini visi yang kita bangun, ya? Visi menjadikan anak. Oke, saya teruskan. Oleh karena itu maka visi ini dilanjutkan. Apa itu anak sukses? Anak-anak sukses yang harus mendapatkan peduli perhatian muslimah adalah anak-anak yang cerdas spiritual. Bahasa sekarang, mereka-mereka yang mandiri di usia dini. Indonesia agak telat. Mandiri sosial, mandiri finansial maupun mandiri spiritual.
Kenapa saya terjemahkan mandiri? Contoh yang paling gampang adalah riwayat mudanya kemandirian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, masih ingat Rasulullah itu umur 6 tahun, kelas 1 SD sudah gembala kambing jual jasa. Umur 12 tahun sudah ikut berdagang bersama pamannya sampai negeri Syam. Syam itu bukan pasar turi itu. Syam itu 1000 km dari Mekah naik unta. Oke, Syria sekarang. Umur 17 tahun sudah jadi fund manager regional trading company, punya kafilah Al-Amin yang dipercaya membawa dagangannya orang Arab, Bunda Khadijah sampai Irak, Iran dan Syria. Lulus SMA, bayangkan. Bandingkan dengan anak-anak sekarang, lulus SMA bisa apa? Banyak yang bekerja di perusahaan odol, maksudnya odol-odol duit makmum. Umur 24 tahun Rasulullah sudah kaya raya. Sebegitu kayanya sampai-sampai ketika meminang Bunda Khadijah, mas kawinnya 12 ons emas dan 20 ekor unta merah. Kalau dikonversikan kira-kira 1 miliar lebih. Pengumuman, Bapak Ibu siapa yang waktu menikah mas kawinnya belum 1 miliar, tolong angkat tangan. Sampaikan ke suami kalau mau ikut sunnah Nabi tolong digenapi ya. Anak muda sekarang ganteng-ganteng gagah-gagah naik menikah gitu, mas kawinnya seperangkat alat tunai gitu. Inilah 250.000 gak tunai dia terlalu. Kenapa 250.000? Kenanya 150, muthafnya 50, sajadahnya 50. Itu 50 oleh perawan. Muncul ngamplang istri. Ya, sungguh terlalu. Baik, saya teruskan. Ciri anak cucu yang sukses ke depan adalah mandiri di usia dini. Ngapunten, Indonesia terlambat sekali. Okay. Mandiri dalam hal apa? Life skill, finansial maupun spiritualnya. Mohon izin saya bandingkan dengan Jepang. Barangkali pernah beredar kenjenengan ya, anak Jepang umur 6 tahun pulang dari sekolah bisa masak, bisa macam-macam ya, resipi, betul? Anak Indonesia 6 tahun iso. Didulang juga, betul. Gak gelem maem, ono suster loro sing ulang ngobrol ya Allah. Video viral itu saya tanyakan kepada teman saya yang di Jepang sudah 15 tahun, jadi guru sekolah SD di sana. Apa betul seperti itu? Dia bilang betul. Ya. Pas umur 5-6 tahun sudah diajak social skill. Apa itu? Wisata, ya, ke tempat-tempat keramaian, masuk lift ya, Bu Zaidun misalnya, itu mau masuk lift bersama anak-anak TK Jepang itu, ya, Bu Zaidun mempersilahkan, tetapi anak kecil itu mempersilahkan Bu Zaidun sampai pulang, bungkuk, demikian sopan, ya, kemandirian. Anak teman saya tadi, kelas 1 atau kelas 2, malam-malam bangun. Tiba-tiba nyalakan kompor, gawe telur dadar. Ya. Ditanya ngapain begitu? Ternyata PR dari gurunya disuruh membuat lauk yang sederhana, besok lagi diceritakan ke teman sekelasnya. Begitu dia. PR itu gawe lauk sederhana. Nah, ini yang kemudian telah. Oleh karena itu aktualisasi peran muslimah adalah peduli kepada anak cucu, agar anaknya itu mandiri dalam hal apapun di usia yang lebih dini. Seperti Rasulullah mencontohkan, Jepang meniru, Jerman meniru, kenapa Indonesia justru mengabaikannya? Padahal At-Tin ayat 4 Allah berfirman, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh dalam anak kita Allah titipkan kekuatan, kehebatan yang luar biasa. Ya. Allah Maha tahu, sepertinya ayat ini akan diabaikan oleh orang-orang Indonesia. Ya, makanya sampai Allah bersumpah 4 kali, Wat-tin, waz-zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin.
Nek wong Surabaya kira-kira sumpah sumpit kiting sampai meledak. Anak kita itu tidak kosongan, tidak bukan produk gagal ciptaan Allah. Allah berikan kehebatan. Tugas mak-mak muslimah menemukan passion kehebatannya, lalu melejitkan anak meraih vision prestasinya. Ini di Jepang, di Jerman berlaku, Indonesia tidak peduli. Oleh karena para muslimah mestinya mulai aktualisasi potensi mengamati anak cucu. Oke? Contoh ibu, anak SD di Jepang tanya oleh gurunya, nak, kamu besok kalau besar ingin jadi apa? Setelah SD saya mau ke SMP. Setelah SMP saya tidak sekolah. Nah, terus saya bekerja di toko roti di Tokyo. Setelah cukup sangu saya pindah bekerja di toko roti di Italia. Jangan tahu roti-roti di Italia kan lembut-lembut, enak-enak, betul? Kok gak mandu-mandu, kita kan tidak tahu merasakan. Sudah pokoknya tak berikan. Pokoknya keren-keren gitu ya. Setelah cukup sangu, cukup waktu, cukup ilmu, dia pulang ke Jepang untuk membuat toko roti sendiri. Bayangkan, anak lulus SD sudah mempunyai visi roadmap sukses seperti itu. Pertanyaannya, adakah anak-anak SD kita yang sudah mempunyai visi hidup seperti itu? Ada? Anak kita lulus SMA pun bingung. Pasti bahasa IPA, IBS gitu. Mari ngono gak iso bahasa IPA, agama, SAG, sarjana alam goib. Nek cara mlaku muter-muter padahal tujuannya deket. Arep ning Malang muter to Trenggalek, Pacitan, Pati Seragen. Tumpek jadi apa? Orang Jepang itu titik awal di sini, titik Malang di sini, titik akhir Malang langsung connecting dot. Bisa connecting dot ya, menyambung titik tuk ya. 15 tahun lulus SMP mulai kerja, bukan tidak mungkin 18-20 tahun dia sudah kaya raya. Ngapain sekolah mumput itu kan kalau memang dia ahlinya, passionnya memang di kuliner roti. SMA gak perlu diajari mau integral tumbuk 3, pernah? Terus gak lulus toko saya gak ngerti integral tumbuk 3. Masa saya rasem juga gawe integral tumbuk 3. Ini maksud saya. Ya, Rasulullah juga nggak sekolah. Bukan berarti nggak boleh sekolah. Maksud saya, kalau memang potensinya di situ ya monggo, kira-kira begitu. Tetapi kalau tidak, nggak usah ngoyo ke situ, arahkan kepada sesuai dengan passion. Ibu, passion itu apa sih? Ini kalau nggak segera dibenahi, umat ini, bangsa ini akan tertinggal terus. Passion is top driver of performance. Top driver, penggerak yang paling hebat untuk menaikkan performance. Performance itu penampilan, karakter, kapasitas, kompetensi, kira-kira ya, seseorang itu dari passion tadi. Passion itu sesuatu kegiatan, kesibukan kalau sudah agak dewasa gitu, yang kita merasa paling bisa, paling mampu, paling oke, paling berdaya. Nah, anak milenial, sesuatu kegiatan yang gue banget gitu loh. Ada begitu? Kalau kita melakukan itu gak ngantuk, gak capek, gak bete, ya, jangankan gak ada uangnya, gak ada uangnya pun dilakoni dengan sepenuh hati. Ada seperti itu? Nah, itu passion. Contoh saya, passion saya ceramah seperti ini, ya, memberi motivasi. Sampai-sampai ada yang ledek, iya Misbah itu passionnya ceramah. Misbah itu kalau sakit pilek gak usah dikasih obat flu, gitu. Dikasih mic langsung sembuh. Betul, gitu. Istri saya sebaliknya, gitu. Sembuh dikasih mic malah berges.
Ada begitu? Ya itu mah jodoh. Coba dua suami istri penceramah kabeh, entek-entekan terus ngomong. Sitoke ceramah, sitoke ngomong. Ibu, sekarang saja saya ceramah itu jam-jaman, sehari 8 kali 1 jam, ya bisa gitu. Waktu kuliah saya ceramah itu kuat 2 hari 2 malam. Bisa bayangkan? Jam 8 sampai jam 12 malam, Bu. Jam 8 pagi sampai jam 12 malam lagi. Kadang dur sampai subuh karena ada non-muslim masuk Islam disyahadatkan habis subuh. Pesertanya tetap 100 orang mahasiswa, ya. Dosen ada yang muslim, ada Hindu, ada Kristen, berdebat. Anda bisa bayangkan ceramah 2 hari 2 malam ngomong betul ya? Bayangkan pun Anda tidak bisa, tetapi saya melakukannya sering kali. Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, begitu. Itulah passion. Maka bisa dibayangkan kalau seseorang bekerja sesuai dengan passion, tidak akan kemana-mana kecuali anak itu akan sukses di bidang masing-masing. Di sini para muslimah harusnya mengarahkan kalau anak sudah luput, ya cucunya coba diarahkan untuk menemukan passion. Ini ayat Allah. Saya khawatir pasti ada mak-mak yang ngomong begini, mbah anakku itu kirai sopo, jadi ngomong, sombong. Kalau panjangan begitu, Bu, ngapunten, Anda telah menghina Allah dan melecehkan hati. Ayat 4. Anak cucu kita itu hebat. Contoh ekstrim, ada yang ingat Najah, begitu ya, masih ingat ya? Najah, ingat di RCTI, ingat? Anak kecil 7-8 tahun, sekarang udah agak besar ya. Divonis medis cerebral palsy, lumpuh otak. Bayangkan, dengan singkat lumpuh ke apal-apal. Ini lumpuh otak, hafal 30 juz. Setahun kemudian diminta oleh Profesor itu menghafalkan terjemahnya, hafal terjemah 30 juz. Ayatnya atas pojok begitu. Padahal lumpuh otak. Itu anak lumpuh ketemu muslimah mak-mak yang luar biasa. Dia yakin tidak ada produk gagal ciptaan Allah. Meskipun disebut lumpuh otak, pakai kursi roda, tangannya bergerak, dia yakin pasti Allah memberikan kelebihan sisi yang lain. Dengan kesabarannya dibimbing, dicarikan guru. Umur 8 tahun hafal 30 juz lengkap dengan artinya. Sementara kita otaknya yang sehat gak lumpuh itu aleh-aleh 30 juz 30 maju. Yang depan hafal, yang belakang lupa, yang belakang hafal, yang depan lupa. Di papak depan belakang tengah-tengah lupa. Sembunyi banter podo kali kula. Ngaku ya. Sama anak saya yang pertama Muti. Mulai kecil saya lihat apa yang dia kerjakan, apa yang dia omongkan, apa yang dia miliki, apa yang dia senangi. Ternyata diberi mainan pasti pegang pensil. Itulah maka peran muslimah yang lain adalah bagaimana dia peduli menggali potensi. Potensi itu kekuatan anak-anak kita tapi terpendam, jadi tidak kelihatan. Karena terpendam harus dirangsang, distimuli agar keluar. Nah, terpendamnya ada macam-macam, ada yang cetek, ada dalam banget. Contoh, saya ketika belajar golf diuji, gitu. Pak Misbah itu punya bakat terpendam di bidang golf, tetapi sayangnya terpendam dalam banget. 6 tahun gak iso-iso. Anak saya tadi cetek, ya. Dirangsang mainan pasti pegang pensil. Kelas 4 SD bisa gambar wajah orang dengan komposisi yang pas. 6 SD bisa gambar komik. Langsung pilih arsitek. ITB arsitek diterima tanpa tes, ITS diterima dengan tes. Karena sudah mondok 6 tahun, ibunya nyuruh ke ITS. S1, S2 lulus cum laude. Oke? Apa kebetulan enggak? Anak itu kalau sudah gambar
Gambar arsitek kan bukan gambar bebek loh ya. Gambar arsitek itu tampak kanan, tampak kiri, potongan A, B, C, D, E, begitu ya. Semalam suntuk nggak tidur, itu kenapa? Gak ngantuk, gak bete. Apapun mata kuliahnya, jurusannya, kalau anak gak ngantuk, gak bete, ya, gak capek, maka pasti dia akan berprestasi. Setuju? Nah, disinilah banyak orang-orang tua muslimah yang gagal atau terlambat menemukan passion anak-anaknya. Maka gali potensi, raih prestasi anak cucu, itu aktualisasi peran yang harus dimainkan oleh para muslimat. Satu lagi sebelum waktunya habis. Passion ini juga alat sakti untuk mencegah anak-anak kita tanda petik keranjingan dengan gadget. Ranjingan itu bahasa yang lain edik. Tahu ya? Edik itu apa? Ketergantungan. Ibu, anak cucu main game, sulit apa sulit untuk mencegah menghentikannya? Kenapa sulit? Kenapa sulit? Satu, karena ibu hanya melarang, tidak memberi alternatif. Sudah Pak Ustadz, apa alternatifnya? Disuruh belajar, podo bencek no. Disuruh maca Quran, tambah nemen. Nah, alternatif itu harus sesuatu yang menyenangkan, yang dia paling suka, yang dia gue banget gitu lah. Betul? Opsi itu yang harus dipilih. Insya Allah dengan cepat, kalaupun tidak total meninggalkan, akan mampu mengurangi ketergantungan day by day dengan gadgetnya. Karena diajak doing something, mengerjakan sesuatu yang menjadi passion. Oke? Cita yang biasa saja. Anak saya nomor 5. Budi rontok lumayan, main game, kemudian dilarang ganti gawe perkara. Ya. Apa itu? Garai nangis adik, membuli adiknya. Kalau nggak nangis, nggak lega, nggak selesai. Betul? Selesai adiknya, kakaknya perempuan dikancing di kamarnya, bengok sampai nangis, lega, merdeka. Selesai ibunya digaram. Gitu. Ibunya masak, dia main bola di tengah keluarga, ruang keluarga. Ini geludakan kabeh loh. Dilarang olahraga, main bola, main skateboard. Lepot wae, dok. Dibilangi membantah, dipendeliki mendelik. Betul? Diusir apa dimarahi, minggat naik motor pulang malam. Ya. Pulang sepeda motor ibu tidak karu-karuan. Ya, ditempeli Harley Davidson, kemudian dikasih sirine, itu bisa sempat buat dikai lampu, gitu ya. Bah anakmu bahas gak kuat aku. Ini kalau mak nggak tahan, sama kamu kok nak berani bantah kata mama itu, kowe kan anak sopo, anak ibu. Apa begitu? Aku usia SMP, hati-hati seperti itu. Ini butuh ayah harus turun, nggak bisa ibu cerewet sendiri. Tahu, cerewetnya ibu itu gak direken sama anak-anak. Betul? Mulai diterus nyanyi. Nak subuh duduk, maknya pergi geblak lagi. Betul? Subuh. Sudah begitu istri tahu resepnya, anakmu. Kok anakmu gitu, nak emang loro anakmu. Maksud saya istri angkat tangan, ayah harus turun tangan. Saya pakai baju tanpa, pakai peci, enak antara ke masjid, gampang berdiri, gitu, ke kamar mandi, antar. Kenapa? Kok semudah itu? Satu, mengajak, tidak memerintah. Yang kedua, suara ayah memang ada wibawanya, ada harismanya, medeni, betul? Jadi gak bisa ibu selesaikan semuanya, gak usah jauh-jauh. Ingat gak? Jenengan waktu kelas 1 SD, coba ingat. Disuruh mandi ibu gak budal-budal, betul?
Terus jam 4, jam setengah 5 surga, budal-budal. Bapak pulang dari kantor, Pak sepeda garek-garek langsung malu leber. Sepeda motornya bapak ngedeni, bener. Urung suaranya. Sehingga banter ini pengalaman kalau medek betul? Persoalannya kenapa hal sesederhana ini tidak dimanfaatkan? Apa? Bapak disuruh ngomong. Ojo ibu cerewet gak karu-karuan. Mergo ibu cerewet itu kon mimpi. Gak kur anake tanggane ponakane marang tuwa santap kabeh. Gak selesai. Ayah turun selesai. Oke, kita teruskan tadi. Anak tadi, istri sudah angkat tangan. Ini agak spesial case. Nemen betul. Ini nakal. Akhirnya saya turun tangan. Tak dengar. Apakah ayah turun tangan langsung gampang ketemu? Enggak mudah, gitu. Tiba-tiba ayah dekat kepada anak dicurigai. Lapo bapak kok apian deh aku. Itu juga dilaporin mama. Curiga tak bisa. Lalu saya tak lihat. Nek delok sepeda motor ibu boleh gak karu-karuan. Ini hobinya bongkar pasang. Meskipun iso bongkar gak iso pasang. Bahkan dia beli toolbox, tahu toolbox ya? Untuk alat bongkar pasang itu 300.000 bosnya. Pakai uangnya sendiri, bayangkan. Oke? Akhirnya tak anjing. Ada pameran modif motor. Ya, ekstrim. Ajak tak usung ya. Masuk ke ruang pameran, matanya berbinar-binar. Kelihatan kalau anak senang kan sudah langsung terlihat suwen di foto. Setiap pada pameran saya ajak dia suwen langsung lengket dekat dengan ayahnya. Mulai enak ngomong. Saya teman padahal aku saya cilik kira-kira begitu. Bu Munah tahu siapa Numan itu kira-kira. Oke. Nah, kemudian setiap ada someday ada pameran saya nggak bisa nganter. Diantar ibunya. Enggak Pak, nunggu abah aja. Abah yang ngomong diantar ibu enggak. Nunggu abah saja. Kenapa sih kok kamu nggak mau diantar sama ibu? Apa jawabnya? Gak level banget. Kamu ibumu kok weteng. Kalau ibu gak level. Anaknya masih sembunyi sekarang. Tahu maksudnya gak level? Ibu gak bisa diajak ngomong soal modif motor tadi. Dia omong kenapa brand velg racing ban radial nggak ngerti nggak mau sama ibunya. Itulah mana peran ayah harus. Oke, Bu, akhirnya tak ajak biar produktif, tak ajak. Ya harus turun gunung. Kalau tampilanmu bongkar pasang tadi, coba yang produktif apa Pak? Kamu rangkai sepeda fiksi, kan sepeda fiksi ya? Yang zaman dulu itu. Rangkanya kamu beli di Indomohem, bannya di Keputih di Kenjeran, kemudian setirnya di mana, itu kamu rangkai sendiri, nanti harga jualnya bisa untung 200 sampai 300.000, kata orang begitu. Mau Bah? Ya terpaksa ya saya ngajak ya, modali gitu. Tuku neng kene, tuku neng Kenjeran, dirangkai sendiri jadi betul, ditawar temennya 300.000 di atas modalnya, so menang sekali. Oh, berarti passion saya ini menghasilkan semenang. Otomatis sudah enggak lagi terlalu banyak main game. Yang biasanya keluar habis sekolah jam 4 sampai jam 7-8 malam baru pulang, sekarang tengok-tengok di rumah. Ganti saya tanya, Nuk, kamu kok nggak pernah keluar lagi sekarang? Saya nggak pernah keluar. Tidak apa-apa, Pak. Loh, enggak, kenapa kok nggak pernah keluar naik motor sampai malam-malam? Kamu berantem di luar? Enggak, Pak. Diancam sama temanmu? Enggak, Pak. Loh, ditanya kenapa kok nggak keluar lagi? Jawabannya Bu Makjleb, kan sudah diajak Abah katanya. Ya Allah, nak, wedik ya ini ternyata hanya pengen dapat perhatian dari ayah. Sebaliknya, terakhir, kalau kemudian ayah turun, tetapi modelnya main kasar. Ya, ada yang begitu? Pulang dari kantor, mari diseneni gosip, ya. Dilapori sama mama. Mana mau mata lega karu-karuan, emosi kepingin sangat plak-plak begitu. Ada yang begitu? Hati-hati, ya. Anak yang caper
cari perhatian ayah yang didapatkan kok pukulan, maka luka di hati anak itu tidak akan sembuh sampai kemudian anakmu punya cucu pun nggak akan sembuh. Cerita semacam ini banyak sekali. Ya, juga saudara saya sendiri, anak bareng, laki-laki, keren, maksudnya pinter. S1-nya teknik fisika UGM, S2-nya teknik fisika ITB, dosen di Lampung, kemudian ini juga melanjutkan linear di London. Keren deh. Anak itu Bu berani ngomong, sampai mati saya tidak akan ridho sama ayah. Andai panjenengan ayahnya, enteknya, habis sebagai seorang ayah. Ayahnya adik ipar saya, ya, itu stroke hari ini. Ya mudah-mudahan bisa sembuh lagi karena peristiwa ini. Pertanyaannya, apa yang terjadi kok sampai segitu? Betul kan? Anak ini waktu kecil, namanya anak Bu, minta dibelikan apa namanya? PlayStation. Nah zaman itu kan sudah S3 nah ini kan ya. PlayStation. Masih kan? Nggak mau belikan. Bapaknya kuak-kuak, ya, suaminya saya beli kuak-kuak. Kemudian Yokasa, ya, idealis, nggak mau belikan. Ya. Kemudian waktu hari libur anak ini ngilang, seharian gak pulang. Cari sama tonggo teparo gak pulang-pulang. Oh ini akhirnya hampir Isya ketemu. Bisa ditebak kemana, di mana ketemunya? Betul, dekem di rental PlayStation. Kamu diseret pulang, takoi belum sholat pingsan, emosi, pukul, plak pakai sandal, kepala dimasukkan ke bak mandi. Hampir itu anak itu sampai ngomong. Begitu ketika ada luka berikutnya soal dengan jodohnya, sampai ngomong. Dan yang seperti itu banyak. Ini testimoni dua suami istri, dua-duanya dokter spesialis, namanya dua-duanya dokter spesialis, pasti kaya nih. Ya. Bapaknya mau pinjam mobil ke ibu dokter tadi, gak dikasih. Suaminya itu loh, sudah mama mau dikasih ke mama, mau pinjam mobil gitu, aja mobil banyak, enggak. Kenapa? Waktu SMP dia pernah dipukul sama ayahnya. Sampai dia punya anak dua, nggak lupa itu. Bermusuhan dengan ayahnya sampai mati, saya tidak akan. Jadi hati-hati dengan anak, terutama anak sekarang itu. Gak mudah, tidak sesederhana semacam itu. Oleh karena itu setuju maksudnya kalau sekolah parenting, ya, sekolah keluarga orang tua itu perlu sekali. Sebab meskipun panjenengan S1, S2, ya betul, tapi kan nggak pernah dapat mata kuliah hak dan kewajiban suami istri. Pernah? Nggak pernah? Oh ya doa ini kawin. Akibatnya orang tua biasanya pakai dua teori, imitasi. Meniru ayahnya dulu bagaimana mendidik dia. Pertanyaannya, apakah relevan ya model pendidikan 40 tahun yang lalu diterapkan kepada anak sekarang agar anak kita siap menghadapi tantangan 40 tahun yang depan? Relevan? Tidak. Yang kedua, a priori, karena nggak punya ilmu. Apa itu a priori? Bapakku biar sorong penceng kasar. Lalu banyak orang tua, sini mungkin yang punya ujar bunyi begini, besi soro dan aku tok ojo sampai anakmu soro koyo bapak ibu dia. Ada begitu? Anaknya dimanja berlebihan, apalagi sekolah di Alif Pak datang diantar mobil, turun dari mobil, tasnya dibawakan sampai ke pintu gerbang, melebihi Pak Harto lah. Begini jadi opo ya, jauh dengan yang di Jepang yang saya ceritakan tadi. Betul, ini juga tidak jadi apa-apa. Kenapa? Ibu tahu
Semua anak pasti, semua ibu pasti pengen anaknya tahan banting, betul? Betul? Tahu resep supaya anak tahan banting diapakan? Dibanting, tetapi sesuai dengan perkembangan usia. Dibanting naik sepeda, dibanting naik itu, ya kira-kira. Insya Allah dia akan menjadi anak-anak yang tahan. Karena tahan banting soft skill seperti puasa itu nggak bisa. Puasa itu diganti ceramah 2 bulan nggak bisa. Soft skill itu dilatih, dan dilatih. Untuk bisa tahan banting, dibanting. Untuk bisa sabar, ya harus menghadapi masalah ujian. Gak iso. Nak, sudah gede sih tahan banting Indo ya, bisa begitu? Bisa. Nah iso saya berguru panjenengan. Ya bisa. Itu soft skill harus dilatih. Mengatakan ibu atau jam kurang dikit. Ada pertanyaan? Monggo. Masih ada 10 menit. Kalau tidak ada saya tambahin sedikit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan bahwa kalau ibu-ibu itu rewel, banyak ngomong ke anaknya, solusinya adalah kepada ayah yang turun tangan. Kalau ini solusinya bagaimana kalau ayahnya dari kecil anak itu sudah tidak ada jadi sekretari? Terima kasih. Dicarikan ayah pengganti. Salah. Ada 2 Bu, dicarikan ayah pengganti atau dicarikan sosok pengganti ayah. Tidak ya? Sosok pengganti ayah seperti Nabi Muhammad. Ketika yatim bahkan piatu, kemudian sosok pengganti ayah itu adalah pamannya Abi Thalib. Nah, siapa ayah sosok pengganti ayah? Bisa Pak D, bisa Pak Bu, dari kalau bisa dari suami ya, bisa juga kakek. Yang kira-kira sosoknya sukses, sabar, keren, layak menjadi figur idola si anak tadi. Kalau di Padang, siapa yang orang Padang? Oke, aku salah ngomong atau? Ada orang Padang. Orang Padang punya pepatah adat bersanding sarak, sarak bersanding kitabullah. Nah, kaitan dengan tadi adalah anak dipangku, ponaan dibimbing, betul? Di Padang, kalau sampai ada ponaan yang yatim, maka Pak D, Pak O-nya berkewajiban untuk membesarkan, menyelesaikan tugas sekolah dan pendidikannya. Kalau sampai paman atau Pak Puh tadi tidak ngopeni pamannya, ponaannya yang yatim, yang bermasalah, maka pulang ke Padang gak disopo ya sama keluarga besar. Dan tidak disopo di Padang itu cukup menjadi sanksi sosial. Nah, itu baik menurut saya. Kalau semua paman Pak Puh seperti itu, mestinya tidak ada anak yatim yang terlantar. Ini juga kritikan peringatan buat saya sendiri. Monggo, dulu satu lagi. Saya yang ini dulu, monggo nanti kita semuanya. Terima kasih Ustaz. Tadi kalau ayahnya meninggal yatim, nah sekarang Anda itu ayahnya itu tidak bisa dijadikan contoh, tidak bisa dijadikan pemimpin bagi anak-anaknya. Sedangkan ibunya itu bekerja juga membantu mencari nafkah karena perekonomiannya agak kurang. Nah ini bagaimana Ustaz untuk pemecahannya? Terima kasih.
doakan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengaturkan terima kasih banyak atas contoh-contoh pengalaman pribadi yang sudah Bapak sampaikan, Pak Ustadz.